Drama kandang berlanjut. Persija terusir. Jamu Persik Kediri di Solo. Bung Ferry ungkap biang keladi. Rumput JIS dan GBK belum siap. Titik balik Jakmania. Persija versus Persik Kediri boleh dihadiri penonton. Bongkar rahasia Excel runtuh kahu cetak brace Persija saat kalahkan Arema. Singgung legenda Macan Kemayoran. Halo semua. Selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Drama kandang berlanjut. Persija terusir. Jamu Persik Kediri di Solo. Bung Ferry ungkap biang keladi. Rumput JIS dan GBK belum siap. Musibah bagi Jakmania dan Persija Jakarta kembali terulang. Setelah sebelumnya harus menjadi musafir ke Solo untuk menjamu PSBS Biak, Macan Kemayoran dipastikan kembali harus mengungsi ke Jawa Tengah untuk laga kandang berikutnya. Persija dipastikan akan menjamu Persik Kediri di Stadion Manahan Solo pada 20 November 2025 mendatang dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keputusan pahit ini diambil lantaran dua stadion kebanggaan ibu kota, Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium, tidak dapat digunakan. Penyebab utamanya, yang sangat ironis, adalah kondisi lapangan yang belum siap untuk pertandingan Super League. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persija Jakarta, Ferry T. Indrasjariev atau yang akrab disapa Bung Ferry, angkat bicara mengenai terusirnya Rizky Ridho dan kolega dari Jakarta. Ia menyebut ketidaksiapan rumput sebagai alasan utama. GBK dan JIS belum siap rumputnya, kata Bung Ferry saat dikonfirmasi. Untuk SUGBK, ketidaktersediaan lapangan seringkali berkaitan dengan jadwal padat yang melibatkan kegiatan non-sepak bola, termasuk pemeliharaan pasca digunakan untuk laga timnas maupun event besar lainnya. Waktu pemeliharaan yang dibutuhkan pasca acara tersebut bentrok dengan jadwal home Persija. Sementara itu, JIS dikabarkan masih dalam tahap pemulihan dan perawatan setelah sempat digunakan untuk konser boy band K-pop NCT Dream pada akhir September lalu. Perawatan intensif pasca konser ini membuat rumput stadion belum memenuhi standar untuk pertandingan kompetisi level tertinggi Super League, memaksa manajemen mengambil keputusan untuk mencari venue alternatif. Ini adalah kali kedua secara beruntun Persija harus memainkan laga kandang di Stadion Manahan, Solo. Sebelumnya, Persija juga menggelar laga melawan PSBS Biak di Manahan dengan hasil kemenangan 3-1. Upaya manajemen Persija untuk tetap bermain di sekitar Jabodetabek sebenarnya sudah dilakukan. Mereka sempat mencoba mengajukan Stadion Pakansari, Bogor, dan Banten International Stadium sebagai opsi. Namun, kedua opsi tersebut gagal mendapatkan izin dari kepolisian. Pihak kepolisian merekomendasikan agar pertandingan digelar pada sore hari atas pertimbangan keamanan. Sementara jadwal resmi dari operator liga telah menetapkan pertandingan Persija harus dimainkan pada malam hari. Karena I-League tidak dapat mengubah jadwal malam yang sudah terikat dengan hak siar televisi, opsi di Pakansari dan BIS pun gugur. Akhirnya, Stadion Manahan Solo menjadi pilihan darurat yang paling memungkinkan. Sayangnya, untuk mengurus perizinan di luar wilayah yang sudah mepet, pihak Persija terpaksa mengambil keputusan berat untuk menggelar laga tersebut tanpa kehadiran Jakmania. Terusirnya Persija dari Jakarta untuk menjamu Persik Kediri ini jelas menjadi kerugian. Kerugian finansial dari hilangnya pemasukan tiket penonton yang biasanya memadati JIS atau GBK sangat besar. Persija kini harus menerima kenyataan pahit bahwa perjuangan mereka untuk mempertahankan konsistensi di Super League harus dilalui jauh dari rumah, di tengah tantangan kondisi rumput stadion kebanggaan yang belum prima. Titik balik Jakmania. Persija versus Persik Kediri boleh dihadiri penonton. Setelah menjalani laga kandang rasa tandang tanpa penonton, kabar gembira akhirnya datang untuk The Jakmania. Persija Jakarta dipastikan akan mendapatkan dukungan langsung dari supporter setianya saat menjamu Persik Kediri di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-13 Super League 2025-2026 pada 20 November 2025 mendatang. Kepastian ini adalah hasil perjuangan keras dari manajemen klub dan panitia pelaksana Persija, yang dikepalai oleh Ferry T. Indrasjariev atau Bung Ferry. Sebelumnya, laga kandang Persija di Solo melawan PSBS Biak terpaksa digelar tanpa penonton karena mepetnya waktu perizinan dan kendala birokrasi. Bung Ferry menjelaskan bahwa kehadiran penonton ini menjadi prioritas utama manajemen. Mereka langsung bergerak cepat setelah dipastikan kembali harus mengungsi ke Solo.
Berkat lobi dan koordinasi intensif dengan pemerintah kota Solo serta pihak kepolisian setempat, izin untuk kehadiran penonton akhirnya dikeluarkan. Ada penonton, ujar Bung Ferry selaku panitia pelaksana pertandingan Persija Jakarta. Kabar Ferry pun dikonfirmasi Ketua Umum PP The Jakmania, Diki Sumarno. Dia menyampaikan bahwa duel Persija versus Persik terbuka untuk umum. Hal itu pun menggembirakan dan disyukuri oleh dirinya. Diki pun merasa pemilihan Stadion Manahan sebagai kandang Persija terbilang tepat. Sebab stadion di Jakarta seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium, sampai saat ini juga belum bisa digunakan. Kita harus kembali bermain di luar Jakarta, karena stadion-stadion di ibu kota belum juga siap. Rumputnya masih berbenah agar layak digunakan secara maksimal, nggak bikin cedera, dan nggak bikin malu, ujar Diki. Untungnya, pertandingan kali ini bisa dihadiri penonton. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Stadion Manahan Solo menjadi pilihan terbaik. Di sana, koordinasi dan komunikasi berjalan lancar, dan atmosfernya selalu hangat menyambut. Jelasnya menambahkan, keputusan ini sangat krusial bagi Persija. Setelah mencatatkan hat-trick kemenangan beruntun dan melompat ke posisi kedua klasemen, dukungan langsung Jakmania akan menjadi energi tambahan yang sangat dibutuhkan. Kekuatan moral ini sangat penting mengingat bahwa saat Persija menjamu Persik Kediri, mereka tidak akan diperkuat Alano Lima dan Jordi Amat akibat sanksi kartu. Hadirnya Jakmania di Solo akan mengembalikan aura home base yang hilang di pertandingan sebelumnya. Kehadiran The Jakmania di Manahan diharapkan menjadi titik balik, mengakhiri rangkaian kesulitan yang dihadapi Persija dalam mengamankan venue kandang. Ini membuktikan bahwa sinergi dan komunikasi antara klub, supporter, dan pemerintah daerah sangat vital bagi kelancaran kompetisi Super League. Jakmania kini siap menguningkan Manahan Solo demi mengawal Macan Kemayoran tetap menempel Borneo FC di puncak klasemen. Bongkar rahasia Excel runtuh Kahu cetak brace Persija saat kalahkan Arema, singgung legenda Macan Kemayoran. Excel runtuh Kahu menjadi pahlawan saat Persija Jakarta sukses mengalahkan tuan rumah Arema FC 2-1 dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu 8 November 2025. Ia sukses menyarangkan 2 gol lewat sundulan dan membuat Persija melakukan comeback gemilang di hadapan para Aremania, setelah pada babak pertama Macan Kemayoran tertinggal 1-0. Pasca laga, Excel runtuh Kahu pun mengucapkan terima kasih kepada pelatihnya, Mauricio Souza, yang sudah mempercayainya untuk tampil. Terima kasih sudah memberikan waktu main, walaupun kami tidak main bagus tapi bisa menang, ucap Excel. Terkait 2 gol yang dicetak melalui sundulan, Excel ternyata banyak belajar dari legenda hidup Macan Kemayoran, Bambang Pamungkas alias BP. Sering berbicara dengan Mas BP, dia idola saya. Saya selalu menonton dia main lewat rekaman video, pungkasnya. Pada pertandingan yang berlangsung panas ini, kedua tim sama-sama harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah. Arema FC terpaksa kehilangan Julien Guevara, sedangkan dari kubu Persija, Jordi Amat, yang harus terdepak dari lapangan. Tak hanya itu, sejumlah pemain dan ofisial kedua tim juga sempat bentrok di pinggir lapangan. Beruntung, kericuhan itu tak sampai merembet hingga para penonton yang menyaksikan big match itu. Berkat kemenangan ini, Persija duduk di peringkat kedua klasemen sementara Super League di bawah Borneo FC, dengan mengumpulkan 23 poin, selisih 4 poin dari pemuncak klasemen. Meski menempel ketat Borneo, namun tim asal Kalimantan itu masih menyimpan 2 pertandingan. Maka dari itu, jika 2 laga tersebut dimenangkan, maka Borneo FC akan memimpin jauh dari Macan Kemayoran.